Selamat datang di Reni Bengu TV dalam seri konseling. Hari ini tentang kewalahan orang tua menghadapi anak. Ada pertanyaan, saya mempunyai 2 orang anak laki-laki. Yang pertama itu namanya Rudi, 14 tahun, dan yang kedua namanya Yohanes, 12 tahun. Entah mengapa mereka selalu bertengkar setiap hari dan bermusuhan. Tingkah laku mereka pun juga tidak sopan dan tidak menghargai kami sebagai orang tua. Kami memang punya andil dalam hal ini. Memang 10 tahun pertama pernikahan kami sangatlah berantakan, Ibu. Kami bertengkar hampir setiap hari. Terutama karena ibu mertua saat itu tinggal bersama kami dan selalu ikut campur dalam semua hal. Setelah beliau meninggal 2 tahun lalu, barulah kami sedikit membaik. Pertengkaran kami cepat selesai dan saya lebih lega. Untuk anak-anak, sepertinya sudah terlambat. Menurut kami, mereka kurang ajar dan berani melawan. Apa yang harus kami lakukan, Bu? Saya dan suami sudah kewalahan. Puji Tuhan. Nah, Anda perlu memahami bahwa mereka dibesarkan dalam suasana yang kurang sehat. Di tengah konflik yang terus-menerus bertengkar dari Anda dan suami. Anak-anak sebenarnya sudah membentuk pola tingkah laku dengan struktur yang tidak baik. Mereka tidak mempunyai bekal yang cukup untuk menghadapi masalah. Sehingga pemicu yang kecil sudah bisa menjadi konflik besar. Dan untuk menghadapi hal-hal yang semacam ini, ada beberapa saran yang dapat Anda pikirkan. Yang pertama, kekompakan. Kekompakan. Anda dan suami walaupun sudah jarang bertengkar, harus belajar untuk satu sikap, satu pikiran. Harus disatukan sikap dan pikiran. Anda harus kompak dalam menghadapi anak-anak. Maka untuk itu komunikasi yang benar-benar dewasa harus dilatih dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap masalah hendaknya dibicarakan secara matang. Dan Anda tidak terpancing untuk meresponi secara spontan dan subjektif atas sikap dan kata-kata dari anak-anak Anda. Ya, artinya apa? Dengan kata lain, Anda sendiri akan belajar menjadi model yang dapat dilihat dan diteladani dari anak-anak Anda yang saling menghormati dan mengasihi. Jadi, jangan meresponi secara spontan dan subjektif. Anda harus menjadi model yang dapat dilihat dan diteladani dari anak-anak yang saling menghormati dan mengasihi. Yang kedua, pribadi Anda dan suami harus belajar membina hubungan pribadi dengan anak-anak. Bagaimana caranya? Adakan waktu secara rutin dengan mereka. Biasakan berbagi pengalaman dan perasaan Anda. Jangan malu untuk mengakui kesalahan. Kalau memang salah, Anda bisa minta maaf. Dan juga bagikan pengalaman dan pergumulan Anda sendiri. Mereka kan sudah remaja ya, umur 14 tahun dan umur 12 tahun. Artinya mereka sudah bisa diajak berpikir dan tidak boleh diperlakukan sebagai anak kecil. Yang ketiga, masalah rohani. Nah, sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman,
Anda harusnya menjadi imam. Suami menjadi imam. Kemudian Anda pun harus menjadikan iman sebagai landasan pengalaman pribadi berjalan bersama dengan Tuhan secara nyata. Kita percaya bahwa Allah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Amin. Kita percaya bahwa Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Dalam iman kita kepada Tuhan tidak ada kata terlambat. Dalam iman kita kepada Tuhan tidak ada kata terlambat. Yesaya 1 ayat 18. Kuasanya yang melampaui segala akal akan hadir dalam kehidupan kita, jikalau kita hidup diperkenan olehnya. Karena itu mulailah Anda merenung dan tanyakan pada diri Anda sendiri. Bagaimana kondisi kerohanian Anda berdua, suami istri? Nah, saudara yang bisa jawab sendiri. Nah, pembaharuan hidup ini bisa dimulai dengan langkah-langkah pertobatan yang nyata, yaitu pembaharuan sistem kehidupan pribadi Anda sendiri. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menonton di Reni Bengu TV. Silakan saudara like, comment, share, dan subscribe. Serta jangan lupa klik loncengnya supaya mendapatkan video-video terbaru dari Reni Bengu TV. Terima kasih.